Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin mewawancari Bapak terkait usaha yang pernah Bapak lakukan. Yes. Bapak sebelumnya pernah memiliki usaha apa ya? Fotokopi. Kalau boleh tahu modal awalnya untuk membangun usaha fotokopi itu berapa? Sekitaran 30 jutaan, 30 sampai 40 jutaan kurang lebih. Untuk keuntungan nih Pak, dari awal Bapak berjualan sampai saat ini, keuntungan paling besar yang pernah Bapak dapatkan itu sekitar berapa ya? Sekitar kalau komplit ya, kalau ada contohnya kalau ada fotokopi yang khusus di fotokopi atau gimana yang di desa gitu yang segera dilaksanakan serentak lah gitu maksudnya. Jam itu ya kira-kira nyampe 1 jutaan lah per hari. Tapi itu paling 2 hari 3 hari ya seperti itu kalau ada itu aja. Ada bantuan. Tapi kalau biasanya yang paling besar, yang kalau misalkan hari-hari biasa gitu paling besar pendapatan Bapak berapa keuntungannya? Paling 400.000 ya, 300-400 ribuan. Sudah berapa lama Bapak berjualan atau membuat toko? Sejak 2015. 2015, berarti dihitung sudah 10 tahun ya Pak. Kemudian kalau dari tahun ke tahun nih Pak, tantangan yang Bapak hadapi dalam menjaga keutuhan toko Bapak ini seperti apa? Menjaga yang penting supaya berjalan gitu. Iya, tantangan yang pernah ada gitu. Tantangannya yang pertama mungkin harga dari harga kertasnya mungkin yang pertama, harga barang fotokopi atau ngopi itu kan berbeda ya antara tahun kemarin dan tahun sekarang gitu. Meskipun selisihnya contoh selisihnya 4.000 juga, tapi kalau diakumulasikan kan itu harusnya naik fotokopi, tapi kan itu tidak bisa naik soalnya kan saingan sama orang lain juga sama seperti itu. Jadi kan bingung juga untuk itunya, untuk menaikkan harga, sedangkan harga kertasnya itu harga tuh naik gitu, harga barangnya naik tapi kita nggak bisa naikin harga fotokopiannya itu ya. Betul. Terus cara mengatasinya seperti apa itu? Mengatasinya mungkin dengan cara apa ya? Mencari bahan yang lain gitu. Kualitas kertas gak mungkin, soalnya gak mungkin kalau mencari contoh untuk kertasnya gak mungkin mencari merek yang lain, soalnya kalau di fotokopian itu suka nyangkut di mesin gitu. Terus berarti cara mengatasinya gimana Pak? Ya bertahan aja dengan harga segitu aja, mengikuti arus aja. Tapi kalau yang lain naik ya mengikuti naik gitu. Jadi intinya saling berkolaborasi, saling menanyakan, saling itu dengan fotokopi yang lain, komunikasi dengan fotokopi yang lain apakah naik, meskipun naiknya cuma 500 rupiah atau ya paling gitu 500 rupiah, gak bisa tinggi, gak bisa banyak. Nah, kira-kira nih dari Bapak ada nggak kiat-kiat atau misalkan apa ya, saran supaya kita bisa menjalankan usaha dengan stabil atau dengan baik dalam jangka waktu yang panjang? Intinya kalau bikin usaha itu yang pertama jangan meminjamkan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu adalah modal ya. Kalau dipinjamkan, meminjamkan kepada orang lain, contoh bukan meminjamkan, orang lain kasbon kayak gitu, berhutang itu soalnya itu kalau kita mengutang ke orang lain itu tidak akan bisa muter modalnya itu. Terus yang pertama kiatnya jangan putus asa. Meskipun dalam keadaan sepi aja kita jalankan aja gitu aja. Meskipun sepi gini terus kan jalankan aja. Ya, orang lain juga mungkin hari ini tidak membutuhkan fotokopi, tapi suatu saat fotokopi itu sangat dibutuhkan. Intinya kita harus bersemangat, jangan putus asa, ayo jalankan aja. Oke Pak, terima kasih untuk informasinya. Mungkin di lain waktu saya akan melakukan wawancara lagi apabila diperlukan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Tarina Nurul Yeza. Saya merupakan pembimbing tim literasi SDN Citarik. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan keuangan dalam kegiatan Market Day SDN Citarik, Leksa Medas. Nah, modal awal yang kami kumpulkan secara keseluruhan pertama adalah Rp100.000. Dari modal itu kami bagi dua menjadi Rp50.000 untuk modal dimsum dan Rp50.000 untuk modal donat. Jadi kami di sini hanya menjual 2 produk. Nah, dari modal awal dimsum yang Rp50.000 itu kami belikan bahan untuk membuat dimsum, dan setelah kami buat dapat kami hitung bahwa total dimsum yang kami buat itu sebanyak 50 piece. Nah, dari dimsum itu sendiri kami hitung modalnya berarti sekitar Rp1.000 per piece. Nah, untuk dimsum kami jual dengan harga Rp1.250 per piece, sehingga laba yang kami peroleh dari tiap dimsum itu sebesar Rp250 per piece. Kemudian jika kita hitung secara keseluruhan dari penjualan dimsum, maka keuntungan yang kami peroleh itu adalah sekitar 250 dikalikan dengan 50 piece dimsum, yaitu sebesar Rp12.500. Nah, untuk modal donat kami juga menyiapkan 50.000. Dari modal 50.000 itu dibelikan bahan-bahan untuk membuat donat, dan jadilah donat sebanyak 25 piece. Nah, sehingga satu piece donat dapat kita hitung bahwa modalnya itu adalah Rp2.000. Untuk donat, kami menjualnya dengan harga sebesar Rp2.500, sehingga laba yang kami peroleh dari masing-masing donat adalah Rp500. Jika kita kalkulasikan keseluruhan penjualan donat, maka keuntungan yang kami peroleh dari hasil penjualan donat adalah 500 dikalikan 25 piece donat, yaitu sebesar Rp12.500. Jadi, keuntungan total atau laba yang kami peroleh dari penjualan kegiatan Market Day Leksa Medas SDN Citarik ini yaitu laba dimsum ditambahkan dengan laba donat. Laba dimsumnya adalah Rp12.500, laba donatnya pun Rp12.500, sehingga total keuntungannya adalah Rp25.000. Itu ya. Sekian laporan keuangan yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.